Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan keadaan kita yang tentunya masih semangat, mungkin tempat duduk bisa dirapikan dulu agar lebih rapi. Dan pastikan memang semua kondisi rapi, bersih ya, tidak ada sampah sekecil apapun. Ya. Oke. Baik, dengan pertemuan yang penuh dengan semangat dalam materi pembelajaran yang akan tentunya Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu untuk mengambil satu materi tentang kegiatan non mengajar ya. Namun sebelumnya tentunya pembelajaran yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa coba? Ada yang masih ingat kemarin sebelumnya itu tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Oke, 8 keterampilan dasar mengajar. Boleh bisa disebutkan, mungkin masih segar dan ingatannya dalam 8 poin itu. Satu, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya. Kedua, keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan. Ketiga, Keterampilan mengadakan variasi. mengadakan variasi. Kemudian, 4, mengelola kelas. nah, mengelola kelas. Kemudian, Membuka dan menutup pembelajaran ya. Dan untuk hari ini Bapak sampaikan materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang kegiatan non mengajar ya. Apa? Kegiatan non mengajar. Dari kata kegiatan non mengajar berarti segala sesuatu yang menyangkut tentang segala aktivitas kegiatan kita di luar jam pelajaran. Karena memang banyak materi-materi atau kegiatan aktivitas kita di luar jam mengajar. Dalam manajemen pendidikan sekolah, ekstrakurikuler, bahkan mungkin penanganan layanan dalam kesulitan belajar siswa. Mungkin ada yang tahu, khususnya apalagi di ekstrakurikuler, mungkin teman-teman ada yang tahu. Oke, untuk yang pertama kita membuka materi dari kegiatan non mengajar adalah manajemen pendidikan. Dari kata manajemen itu sendiri bisa kita pahami dan kita uraikan. Manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Kemudian manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang berkaitan dengan sekolah, manajemennya adalah manajemen berbasis sekolah. Sekolah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Yang mana fungsi-fungsinya itu terdiri dari 4 ya. 4 fungsi tersebut mungkin bisa dibacakan oleh teman-teman, diantaranya siapa yang siap membacakan? Pak Ajis. Pertama, Fungsi manajemen yang pertama planning, planning itu adalah perencanaan. Yang kedua, organizing adalah pengorganisasian. Oke, yang ketiga, aktuatif, pelaksanaan. Dan yang keempatnya adalah controlling, yaitu pengawasan. Oke, dari 4 fungsi manajemen tersebut harus benar-benar berfungsi keempat fungsi tersebut. Dari mulai planningnya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu terlebih dahulu untuk memilih suatu lembaga pendidikan, lembaga sekolah harus ada planning, perencanaan. Untuk menjadi besar, untuk menjadi berkembang harus punya satu planning yang benar-benar kuat, yang benar-benar hebat. Agar sekolah atau lembaga pendidikan itu benar-benar yang bermutu, ya, yang berkualitas dan tentunya yang berkarakter. Kemudian yang keduanya adalah organizing atau pengorganisasian, karena di dalamnya harus terstruktur sistem lembaga sekolah yang benar-benar mencakup organisasi di dalamnya, dari mulai kepala sekolah, guru, staf
stafnya, ya, pekerjanya, dan semua masyarakat yang ada di sekolah, termasuk para peserta didik dan melibatkan juga orang tua wali siswa. Yang sekarang mungkin ada beberapa paguyuban yang terikat di dalamnya seperti komite dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada aqua team, yaitu pelaksanaan. Karena semua perencanaan hebat, organisasi yang di dalamnya mempunyai komposisi yang bagus, percuma kalau tidak ada satu pergerakan atau aksi yang benar-benar mewujudkan planning tersebut. Maka harus ada aqua team atau pelaksanaan. Dan yang terakhirnya adalah controlling, pengawasan. Ya, pengawasan dari sini semua pihak harus memberikan satu penilaian pengawasan agar manajemen sekolah itu benar-benar bisa berjalan. Di situ ada beberapa pengawasan kontrol dari orang tua yang memberikan satu masukan ataupun input kepada sekolah yang ketika tersebut diundang sebuah paguyuban atau komite sekolah untuk mewadahi itu saling mengawasi kegiatan sekolah tersebut. Baik, di antara manajemen itu, di antaranya ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ada 4, ya, bisa dibacakan. Pendidik dan kependidikan, ya. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1 yaitu perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. 2 peraturan tenaga pendidik dan pendidikan. 3 pembinaan dan pengembangan. 4 promosi dan mutasi. Oke, dari semua yang ada di sekolah dalam suatu lembaga, tentu di situ ada yang sangat mempunyai peran penting, di antaranya tenaga pendidik. 4 karakter tersebut adalah perencanaan tenaga pendidik dan kependidikannya harus terencana. Kedua adalah perekrutan tenaga pendidik. Ya, di situ membuka ruang untuk siapapun yang mempunyai keinginan sebagai tenaga pendidik. Tentu rekrutan dari sekolah, bahkan mungkin dari dinas, semuanya harus terkualifikasi dari mulai pribadi seorang tenaga pendidik, kemudian pendidikannya itu sendiri dan kompetensinya. Semuanya harus benar-benar berkualitas agar ketika berjalan pembelajaran dalam suatu lingkup sekolah ataupun lembaga pendidikan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan tadi. Kemudian yang keduanya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut tentunya benar-benar satu aktivitas kegiatan di luar jam pelajaran, dan ini harus benar-benar dioptimalkan. Dan selain kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa tentunya di luar sekolah, dan ini harus benar-benar terprogram. Kegiatan ini harus terencana dengan baik, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya mengenai pelayanan penanganan kesulitan belajar siswa. Ini adalah satu kegiatan dan aktivitas yang sangat penting di luar jam pelajaran selain dari manajemen pendidikan, ekstrakurikuler, dan layanan penanganan ini sangat-sangat dibutuhkan karena dengan beragam siswa yang mempunyai karakter yang sangat-sangat berbeda, apalagi yang mengalami kesulitan dalam belajar, harus benar-benar ada bimbingan khusus dari guru konseling, atau biasa mengistilahkan kita dengan ada guru BK. Baiklah, tentunya sebelum lanjut ke pembelajaran, kita agar lebih bersemangat, kita ambil tepuk semangat terlebih dahulu, oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, itu penjelasan yang tentunya disampaikan pada kesempatan ini, di materi ini. Kita buka ruang untuk diskus, kita bagi 2 kelompok, putra dan putri. Dan untuk kelompok putra kita beri 1 pertanyaan. Pertanyaan tersebut mengenai pelayanan untuk penanganan di kesulitan belajar siswa. Oke, apa saja fungsi dan manfaat BK, ya. Kemudian untuk putrinya silakan diskusikan karena berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di situ kita berikan pertanyaan karena sekolah itu mempunyai beberapa jenjang. Yang kita butuhkan adalah macam-macam jenis ekstrakurikuler di tingkat sekolah dasar beserta tujuan, gitu ya. Silakan diskusikan bersama teman.
Semuanya dipersilakan untuk dua kelompok yang sudah dibagi untuk mempresentasikan dari jawaban diskusi dari dua materi. Pertama tentang fungsi bimbingan konseling, yang kedua masa-masa jenis kegiatan ekstrakurikuler di tingkat sekolah dasar beserta tujuan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cowok kece, keren sekali. Di sini kita akan menjelaskan hasil diskusi yang diberikan oleh Pak Kuskusmana, yang mana hasilnya akan dibacakan oleh Pak Abi. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab tentang tadi pertanyaan apa fungsi bimbingan konseling atau BK. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi pemahaman diri dan lingkungan. Yang kedua, fungsi fasilitas pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, fungsi penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan. Terima kasih Bidekara yang bisa kami sampaikan atas hasil diskusi yang telah disampaikan oleh Pak Abi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Putri manis sekali. Dan tadi kita akan menjawab jawaban yang bagus yang terdekat oleh Lydia. Ya, jadi pertanyaannya adalah jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan manfaat-manfaatnya ya, Kak. Di sini kita udah merangkum beberapa program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Salah satunya ada banyak, ada drum band, ada pramuka, ada angklung, ada tari, sanggar mewarnai, dan masih banyak lagi. Dalam bidang olahraga ada sepak bola, tenis meja. Dalam bidang sosial ada PMR, ada dokcil, Dan lain-lain. dan lain-lain, masih banyak lagi kan. Ekstrakurikuler merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang non-akademik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui proses pembelajaran hari ini, dari mulai penjelasan ya, pemaparan materi, kemudian ada tanya jawab dalam diskusi sudah kita lalui. Kita memasuki kepada sesi kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan dalam mengajar, yang pertama tentunya ada manajemen pendidikan, yang kedua kita dikenalkan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga tentunya tentang penanganan layanan kesulitan belajar siswa. Semuanya itu harus termanage dengan baik, karena segala fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, khususnya di luar jam pelajaran, itu juga benar-benar sangat mempunyai manfaat, bisa lebih memajukan kualitas dan kuantitas satu lembaga sekolah yang tentunya bersama kita bangun bersama. Itu mungkin kesimpulannya. Mungkin dari saya, mohon maaf bila mana ada kekurangannya, dan semoga apapun yang disampaikan tidak puas sampai di sini, tapi kalian harus mempunyai keingintahuan yang lebih. Di luar sana bisa mencari berbagai referensi keilmuan yang lebih bisa menambah wawasan literasi, numerasi ya, yang lebih banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Mari bersama menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.